Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku, saudariku yang berbahagia. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah wa Rabbul Malakuti wal Jabaruti wal Kibriyati wal Adamah yang senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita setiap harinya. Setiap hari Allah curahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita yang tiada tara dan tiada terhingga. Sehingga Allah pastikan kalau kita mau menghitung-hitung rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa ta'ala, Allah pastikan kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala katakan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Apabila kalian menghitung-hitung rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa ta'ala, la tuhsuha, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Saking banyaknya rahmat dan nikmat Allah yang diberikan kepada kita setiap harinya. Saudaraku, saudariku yang berbahagia, salat dan salam kepada junjungan kita, Nabi tercinta, Rasul yang mulia, yang kita berharap berkumpul bersama beliau kelak di akhirat. Dan kita tidak berharap berkumpul dengan orang tua kita, istri kita, anak-anak kita, orang-orang yang kita cintai selain mereka, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau ada mereka yang tidak berkumpul bersama beliau, pasti akan celaka dan binasa. Saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Ana akan menyampaikan dibangkitkannya makhluk dari kuburnya. Dikisahkan para makhluk ketika dibangkitkan dari kuburnya, mereka berdiri tegak di tempat mereka dibangkitkan selama 40 tahun. Tidak makan dan tidak minum. Juga tidak duduk serta tidak berbicara. Ada sebagian ulama mengatakan 300 tahun lamanya. Berdiri, tidak bergerak, tanpa makan dan minum. Pernah ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana caranya untuk mengetahui orang mukmin pada hari kiamat itu?" Beliau menjawab, "Umatku itu putih wajahnya akibat dari bekas wudu." Ada keterangan dalam suatu hadis, ketika terjadi hari kiamat, Allah tabaraka wa ta'ala membangkitkan seluruh makhluk dari kuburnya. Lantas datanglah para malaikat ke kubur orang mukmin untuk mengusap debu yang masih melekat di tubuh orang mukmin tersebut. Kecuali debu yang melekat pada tempat sujudnya. Akhirnya debu tersebut tetap melekat di dahinya. Kemudian ada pemanggil yang berseru, debu itu bukanlah debu kubur mereka, itu adalah debu mihrab kiblat mereka. Biarkan debu tersebut melekat pada mereka hingga mereka lewat sirat dan masuk surga. Supaya orang yang melihat mengetahui kalau mereka adalah pelayanku dan hambaku. Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ketika hari kiamat terjadi dan dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur, Allah lantas memberi wahyu kepada malaikat Ridwan. Wahai Ridwan, aku telah mengeluarkan orang-orang yang berpuasa dari kuburnya dalam keadaan lapar dan haus. Maka sambutlah mereka. Sambutlah mereka dengan menyuguhkan makanan, panggang dan buah-buahan dari surga. Malaikat Ridwan lalu memanggil pembantunya. Wahai Giman, wahai Wildan. Kemudian para pelayan surga itu datang dengan membawa 6 yang terbuat dari nur.
Mereka berkumpul di dekat Ridwan. Jumlah mereka lebih banyak daripada hitungan tetesan air hujan. Dan bintang-bintang di langit serta daun-daun pepohonan, mereka datang dengan membawa buah-buahan yang banyak, aneka makanan, minyak samin, dan minuman yang lezat. Mereka menjemput ahli puasa. Saya berkata, makan dan minumlah dengan nikmat apa yang pernah kamu dahulukan dalam beberapa hari yang telah lalu, yang telah lewat. Ibnu Abbas radhiyallahu an meriwayatkan Rasulullah SAW pernah bersabda, ada 3 orang di mana para malaikat akan menyelamatkan ketiga orang ini pada hari dikeluarkannya para makhluk dari kuburnya. Mereka itu adalah yang pertama orang yang mati syahid, yang kedua orang yang berpuasa di bulan Ramadan, dan ketiga orang yang berpuasa di hari Arafah. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, Aisyah radhiyallahu anha berkata, di dalam surga itu terdapat istana dari intan dan yakut, dari zamrud, dari emas dan perak. Aku lantas bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, untuk siapa istana itu? Untuk apa istana ini? Untuk siapa ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Untuk orang yang berpuasa di hari Arafah." Kemudian beliau bersabda, "Wahai Aisyah, sesungguhnya hari-hari yang lebih disukai Allah adalah hari Jumat dan hari Arafah, karena hari tersebut penuh dengan rahmat. Sedangkan hari yang paling dibenci oleh iblis adalah hari Jumat dan hari Arafah. Wahai Aisyah, barang siapa yang pagi-pagi berpuasa di hari Arafah, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan membuka 30 pintu kebaikan. Sekaligus Allah mengunci 30 keburukan. Ketika mereka yang berpuasa berbuka dengan minum air, maka Allah mengampuni dirinya dalam setiap keringat di tubuhnya. Akhirnya keringat itu berdoa, ya Allah, berilah rahmat dia sampai terbitnya fajar." Saudaraku, saudariku yang berbahagia, di dalam hadis yang lain diceritakan, orang yang berpuasa keluar dari kuburnya dapat diketahui dengan bau harum mulutnya akibat ketekunannya berpuasa. Mereka disambut dengan beberapa hidangan dan kendi. Lalu dikatakan kepada mereka, "Makanlah. Kamu benar-benar lapar sewaktu orang pada kenyang. Minumlah. Kamu benar-benar haus di waktu orang sama segar tenggorokannya. Beristirahatlah kamu." Kemudian mereka yang ahli puasa pada makan dan minum serta beristirahat. Sedangkan manusia masih dalam proses dihisap amaliyahnya. Adapun keterangan juga dalam suatu hadis bahwa ada 10 orang yang jasadnya tidak bisa dibusuk. Jasadnya tidak bisa membusuk. Yang pertama jasadnya para nabi. Yang kedua jasadnya orang yang ahli perang. Yang ketiga jasadnya orang alim. Yang keempat jasadnya orang yang mati syahid. Yang kelima jasadnya orang yang hafal Quran. Yang keenam jasadnya imam penguasa yang adil. Yang ketujuh jasadnya orang yang adzan. Yang kedelapan jasadnya wanita yang mati dalam nifasnya. Yang kesembilan jasadnya orang yang dibunuh dengan aniaya. Dan 10 jasadnya orang yang mati di hari Jumat dan malamnya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku, saudariku yang berbahagia. Dalam suatu hadis diceritakan pada hari kiamat manusia dikumpulkan seperti keadaan sewaktu mereka dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan telanjang bulat dan tidak beralas kaki. Aisyah kemudian bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apakah laki-laki dan perempuan kumpul bersama-sama?" Beliau menjawab, "Benar, mereka berkumpul bersama." Aisyah radhiyallahu taala anha lantas berkata, "Aduh, jelek sekali. Sebagian mereka bisa melihat pada sebagian yang lain." Rasulullah SAW meletakkan tangannya di bahu Aisyah seraya berkata, "Wahai putriku Abu Quhafah, pada hari ini manusia sibuk dengan urusannya masing-masing. Tidak sempat melihat pada yang lain. Pandangan mereka semua tertuju ke langit. Mereka berdiri di mahsyar kira-kira 40 tahun. Mereka tidak makan juga tidak minum. Setiap seorang dari mereka berkeringat
karena rasa malunya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Di antara mereka ada orang yang keringatnya sampai pada kedua telapak kakinya. Ada di antara mereka orang yang keringatnya sampai pada kedua betisnya, yang sampai kepada perutnya, sampai kepada wajahnya. Keringatnya itu tetap ada sepanjang mereka berdiri di mahsyar. Aisyah radhiyallahu taala bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, adakah orang yang dikumpulkan pada hari kiamat itu bisa minum?" Beliau menjawab, "Seluruh manusia pada hari itu dalam keadaan lapar, kecuali para nabi dan keluarganya, termasuk orang yang berpuasa di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan bulan Ramadan, karena mereka dalam keadaan kenyang, tidak lapar juga tidak haus." Apa yang mengatakan? Ada yang mengatakan Allah mengiring seluruh manusia untuk berkumpul di suatu tempat. Tempat itu di dekat Baitul Maqdis. Bumi itu dinamakan Sakhirah. Seperti disebutkan Allah dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa innama qiyazatratun wa qidah fa idzahum bis-sakhirah. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja, maka dengan serta merta mereka hidup kembali ke permukaan bumi. Quran surah An-Nazi'at ayat 13-14. Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, itulah sedikit gambaran tentang manusia yang akan dibangkitkan di alam kuburnya menjelang datangnya hari kiamat. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita untuk memperkuat keimanan kita kepada Allah dan untuk memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah selama kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup di permukaan bumi ini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.